Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Dunia saat ini masih digoncang oleh pandemi COVID-19. Bahkan iman anak-anak Tuhan digoncang oleh karena pandemi COVID-19. Pertanyaan buat kita, apakah kita masih tetap dan terus mengasihi Tuhan? Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan dengan tema Aku mengasihi Tuhan. Sebelum kita bersama-sama membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan ini, kita masuk dalam doa. Bapa di dalam kerajaan surga, pada malam hari ini kami terus dan belajar mengucap syukur pada Tuhan. Walaupun sampai hari ini kami masih digoncang oleh pandemi COVID-19. Hidup kami mengalami ketidakpastian, kesulitan di sana sini. Namun biarlah kebenaran firman Tuhan ini sungguh memberikan kekuatan dalam hidup kami. Secara khusus ketika kami merenungkan kebenaran firman Tuhan, aku mengasihi Tuhan. Biarlah iman kami tetap kokoh, tidak tergontang, tetapi tetap mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan, sapalah kami, berikan kekuatan kami melalui kebenaran firman Tuhan yang akan kami baca dan renungkan pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, pada malam hari ini kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan yang akan kita baca di dalam Mazmur 116 ayat yang pertama. Mazmur 116 ayat yang pertama, saya akan bacakan bagian firman Tuhan ini. Aku mengasihi Tuhan, sebab Ia mendengarkan suaraku dan permohonanku. Aku mengasihi Tuhan. Dikatakan aku mengasihi Tuhan. Banyak di antara kita tahu benar bagaimana rasanya mabuk cinta. Cinta yang mabuk itu tampak begitu memikat dan tidak masuk akal, membuat kita luluh lantah gitu ya. Sepertinya dapat mengalahkan segala sesuatu dalam hidup kita. Namun mabuk cinta itu dapat menimbulkan bahaya apabila pasangannya kedapatan tidak setia. Tentu amat sangat menyakitkan. Apa yang awalnya suatu kegembiraan meluap-meluap menjadi berbalik secara mengerikan. Menjadi penderitaan yang paling buruk karena mabuk cinta seperti itu tidak mendapat balasan yang setimpal. Dan keluar dari kenyataan dan harapannya. Jenis mabuk cinta semacam itu sering dibuat dalam sebuah novel-novel atau drama-drama percintaan yang sering kita baca, yang sering kita dengar atau sering kita saksikan. Namun bagaimana dengan kitab suci berbicara tentang cinta? Dalam kitab suci, salah satunya adalah kitab Kidung Agung, kata cinta sering digambarkan dengan kegembiraan, cinta yang meluap. Sedangkan dalam pengajaran Alkitab seluruh bagiannya mengajarkan tentang cinta yang kuat untuk menjelaskan dan mendefinisikan natur dari hubungan antara Allah dan ciptaannya. Alkitab menggambarkan ikatan cinta adalah dalam sebuah pernikahan. Dan cinta yang sempurna dan mengikat adalah Sang Pencipta dan umatnya. Tuhan sendiri menyebut dirinya sendiri mempelai laki-laki Israel. Dan memberitahu kita kalau Tuhan telah bertunangan dengan Israel dalam kebenaran. Dalam perjanjian baru, Kristus adalah mempelai laki-laki dari gerejanya. Kristus adalah mempelai laki-laki dari umatnya. Kristus rela menderita, bahkan sampai mati demi cintanya kepada umatnya. Apabila umatnya melacurkan diri, bisa berarti ketidaksetiaan kepada Tuhan. Tentu menyakitkan hati Tuhan. Artinya, ketika umatnya tidak setia pada Tuhan, tidak setia, tidak menyembah kepada Tuhan, itu menyakitkan hati Tuhan. Kristus mengatakan di dalam Markus 12 ayat yang ke-30, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu." Itulah kasih yang sepenuhnya. Dengan mengenal kasih Allah, kita lebih sanggup untuk mengetahui bagaimana mengasihi satu sama lain.
Di dalam Alkitab banyak mengajarkan pedoman tentang saling mengasihi. Kita memiliki kasih karena kita terlebih dahulu menerima anugerah kasih dari Tuhan Yesus. Mazmur 116 yang sudah kita baca tadi dimulai dengan sebuah frase, "Aku mengasihi Tuhan." Ungkapan ini seperti aku sedang jatuh cinta gitu ya. Jatuh cinta kita kepada sesama adalah sebuah fotokopi cinta, sebuah fotokopi kasih dari Tuhan. Sedangkan yang aslinya adalah kasihnya Tuhan kepada kita. Untuk mengetahui dengan dalam bahwa kita dikasih, tidaklah sederhana kita mengerti saja, melainkan ketika mendekat kepada Allah, dan mendekat kepada Allah hanya bisa dirasakan atau terwujud setelah kita melakukan suatu pencarian. Pada waktu kita belum mendapat ketenangan, ketika kita belum mendapat damai sejahtera, maka ketika kita sadar bahwa kita membutuhkan Tuhan, dan di situ kita mencari Tuhan, maka disitulah kita dapat menemukan cinta sesungguhnya dari Tuhan. Ada beribu-ribu orang tidak membenci Allah. Begitu banyak orang yang menyukai Tuhan Allah. Bahkan sekalipun mereka tidak mengenal Allah, Allah tetap baik. Allah tetap menawari kita berkat dan cintanya. Tetapi mengagumi Tuhan dan menghormati Tuhan tidak sama dengan mengenal Tuhan. Cinta di sini adalah suatu hubungan dan kedekatan yang tidak dapat dimengerti melalui hanya sebuah teoritis, tetapi sebuah hubungan kedekatan kita kepada Allah. Cinta adalah gairah kudus, ada perasaan dan tindakan kita untuk selalu ingin mendekat kepada Allah. Itulah yang dimaksud aku mengasihi Tuhan. Apakah kita memiliki gairah seperti itu? Aku ingin mendekat, dan aku ingin mendekat kepada Allah. Periksalah diri kita. Apakah kita sudah mengasihi Allah? Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu semua.